Jadi biang kerok dari semua pertikaian ini. Ibu tadi minta dihadirkan saksi direktur ya? Iya, dan saya sangat terkejut kalau Pak Nono Sampono tidak tahu siapa direktur sebelumnya. Kalau saya jadi bisa disebut pun nama. Iya, berdasarkan data kami baca ya, kami googling, direktur pada tahun 2010 adalah Papa Alexander, dan beliau kalau tidak salah adalah anak kandung dari Bapak Aguan. Nah, karena dari ya, kalau kita melihat tanggapan dari saksi Pak Nono Sampono itu hanya berdasarkan dengan asumsi-asumsi yang merupakan laporan dari legalnya mereka, di mana pada saat legal mereka diperiksa semuanya tidak tahu, semuanya lupa. Jadi sangat menyedihkan Pak, karena di dalam persidangan tadi kami minta bukti yang nyata yang menyatakan bahwa dia dilaporkan dan sudah dinyatakan tidak cukup bukti, tapi tidak bisa menunjukkan bukti-bukti. Sementara di dalam persidangan itu harus dengan bukti-bukti yang nyata, yang real. Jadi hanya berdasarkan ada datanya, tapi tidak bisa menunjukkan di persidangan. Yang bisa memverifikasi ini tentu di dalam persidangan. Jadi sangat naif kalau kita tidak senang seseorang atau kita mau ambil hartanya, tinggal kita laporkan saja menduga. Jadi dengan kata-kata menduga tidak jelas, cukup untuk melakukan laporan atau mendolimi, mengkriminalisasi orang. Pak, tadi maju ke depan ke majelis hakim, apa yang diminta Pak tadi Pak? Tadi kita minta bukti-bukti yang ini dan ditunjukkan antara yang mana yang sah dan yang mana tidak bisa menunjukkan. Buktinya Ya, contohnya saya tanyakan mengenai girik. Girik yang mana yang sah dan girik yang mana yang tidak sah. Sementara ada putusan perdata tadi yang dibujikan diktumnya yang menyatakan bahwa harus menyerahkan girik asli. Saya tanyakan, apakah girik asli sudah ada pada saudara? Nah, sementara selalu menjawab bahwa dia sudah membeli dalam bentuk SHGB. Sementara SHGB itu tidak dipersoalkan sama sekali, baik di penyidikan maupun di mana-mana. Dan tidak bisa membuktikan mengenai hak milik ya, Pak Budi yang tidak dipersoalkan. Ada 7.000 lebih, yang dipersoalkan hanya 2 girik saja, 1906 dan 5047. Sementara yang dirampas tanpa dipersoalkan, yang dikuasai sekarang adalah ada kurang lebih 7.000 meter, yaitu girik 391. berarti tidak bisa memberikan bukti valid seperti girik ya Pak? Sama sekali, cuma hanya mengaku saja data. Jadi seakan-akan kita disuruh pergi ke kantornya melihat data kali ya. Hanya begitu saja. Siapa itu data berarti Pak? Ya. Siapa itu data? Kalau kita ini siap adu data yang legal, dan dia memberikan rincian kerugian berdasarkan asumsi mereka. Dia tidak bisa menunjukkan bukti yang sah yang mana kerugian yang dikeluarkan oleh institusi yang kompeten. Dirjen Pajak. Ya. Ya. Jadi kesimpulannya dari hasil dia sidang damai. tadi Dia damai adalah dengan PT BMJ, bahwa saudara saksi dalam hal tapi ini Nono Sampono, dituduh yang posisinya adalah girik senator 19 dari DKI Jakarta, 1906 Dewan palsu. Perwakilan Daerah, Masa dia damai sama tidak bisa data yang melindungi palsu? warganya. Ya. Bapak Supardi dan Ibu Nurlela adalah warganya, dan mereka membeli dengan itikat baik. Tetapi kemudian tanah itu diklaim oleh PT BMJ, PT Bangun Marga Jaya. Karena itulah tadi kami menuntut mana PT Bangun Marga Jaya. Karena sebenarnya PT Bangun Marga Jaya inilah yang menjadi biang kerok dari semua pertikaian ini. Ibu tadi minta dihadirkan saksi direktur ya? Iya, dan saya sangat terkejut kalau Pak Nono Sampono tidak tahu siapa direktur sebelumnya. Kalau saya jadi Bisa disebut pun nama. Iya, berdasarkan data kami baca ya, kami googling, direktur pada tahun 2010 adalah Papa Alexander, dan beliau kalau tidak salah adalah anak kandung dari Bapak Aguan. Nah, karena dari tadi Pak Nono Sampono mengatakan dia tidak tahu pada saat kejadian pada saat 2010, makanya kami meminta melalui majelis hakim agar jaksa menghadirkan orang yang tahu
siapa Direktur PT SSA pada saat kejadian yakni tahun 2010. Dimanapun dia berada, di luar negeri, asal tidak di luar angkasa, harusnya bisa dihadirkan. Terima kasih. Ya, saya kasih kunci ya. Perkara ini sebenarnya PT SSA melakukan pemukulan, pencurian kontainer, dan perampasan tanah sebelum transaksi antara BMJ dengan PT SSA. Apakah hukum di negeri ini membolehkan melakukan persekusi? Jadi salah satu cara konglomerat merampas dulu, mempersoalkan dulu, baru mempenjarakan pemilik yang sah dan sama sekali tidak bisa membuktikan bukti-bukti yang sah menurut hukum. Tapi menurut dia, ya itulah yang dia lakukan. Terima kasih. Terima, ini ada tambahan dari saya. Ketika saya bertanya, kami bertanya di persidangan. Oke, baik. Ketika kami bertanya di dalam persidangan, data-data yang disebut oleh Pak Nono itu kan berasal dari tim legal. Kami bertanya, tim legal itu melakukan data investigasi itu menghadap siapa, ke instansi siapa, dan Pak Nono nggak bisa menjawab itu. Hanya berdasarkan keyakinan saja. Data-data. Nah, kita perlu cek nih, apakah data yang dibuat oleh tim legal PT SSA itu valid gitu. Itu harus dicek dan harus dibuktikan oleh PT SSA sebenarnya, karena mereka lah yang mendalilkan bahwa data-data yang klien kami miliki itu palsu. Oke, sedikit tambahan bahwa ya yang menarik di sini ada akte perdamaian antara ya PT BMJ dengan Hamid Subrata yang isinya adalah ya perdamaian terkait GIRIK 1906. Yang menarik adalah diduga palsu 1906. Tapi dia beli, dia damai. Nah, ini kadang-kadang nggak nyambung gitu ya. Nah, itu yang pertama. Tadi Pak Nono Sampono menyatakan bahwa mereka sudah beli, tapi muncul jual beli antara Hamid. Saya bilang, nah ini harus diluruskan ya. Oke, terima kasih. Ya, logikanya kalau itu saksi penting. yang tadi tidak bisa Dibilang menjawab tapi dengan disangka alasan dia palsu. baru menjadi direktur Betul tahun nggak? 2015, semestinya pengadilan dan kejaksaan menghadirkan saksi yang benar-benar mengerti persoalan ini, yakni Direktur PT SSA tahun 2010. Jadi, jika ingin ke pengadilan ini terang benderang, Dia ini bilang harus dihadirkan. tapi Dalam kesempatan ini kami juga meminta dukungan masyarakat tapi bukan dari untuk instansi. menyatakan jika memang PT SSA ini ingin menyelesaikan persoalan, silakan hadirkan siapa direktur tahun 2010. Karena ternyata Pak Nono Sampono, direktur 2015, tadi lebih banyak menjawab tidak tahu. Karena itu kami memohon pengadilan ini supaya terang benderang dan menjadi adil seadil-adilnya untuk menghadirkan orang yang paling berkompeten, yakni Direktur SSA tahun 2010 yang kami tahu bernama Bapak Alexander. Terima kasih. Jadi Pak Nono Sampono tadi ini hanya berkelik dengan masa jabatan, di mana kepengurusan antara 2010 sampai 2015 seakan-akan terjadi kekosongan. Mana ada perusahaan sebesar itu terjadi kekosongan. Nah, itulah salah satu bentuk kesewenang-wenangan semaunya dia. Tergantung dari apa yang ada di pikirannya, dianggap itu benar dan aparat bisa diperalat. Makasih. Ya, satu lagi yang penting yang tadi terungkap dalam pengadilan tadi adalah mengenai kerugian. Nah, karena ini menjadi bukti materi dalam pengadilan, harusnya bukti kerugian itu tidak boleh kira-kira. Dan disclaimer-nya, kerugian itu harus ada pihak ketiga yang menyatakan, misalnya Dirjen Pajak atau perusahaan accounting yang berwenang gitu loh. Ternyata tadi tidak ada. Saya tanyakan tadi di depan majelis hakim, denda itu dari kurang lebih 250, ternyata yang hanya dihitung tuh hanya 100. Yang 150 tidak ada dendanya. Waktu saya tanya kepada saksi, kenapa ini tidak ada dendanya? Berkelit dan mengatakan itu adalah urusan bagian finance. Lah, dia datang ke sini bukannya membawa data yang lengkap. Artinya banyak sekali kebingungan
dari data-data yang disampaikan oleh pelapor yang membuat terdakwa saat ini menjadi pesakitan. Padahal sebenarnya itu belum final gitu ya. Artinya datanya belum final tapi sudah kok tiba-tiba dijadikan terdakwa. Itu saja. Terima kasih. Cicak lawan buaya, lindungi Pak Budi, lindungi Pak Budi. Pak Budi.